Oke, selamat sore teman-teman. Baik, kita mulai ya market review kita ya. Ini sebenarnya suasananya dingin sekali ya. Enak kalau lanjut istirahat. Oke, baik kita lihat ya indeks kita ya. Ini sebenarnya kita kalau boleh katakan dia udah jebol. Ya, nah kita cuma mau lihat beberapa waktu yang akan datang kira-kira akan seperti apa. Tapi hari ini mungkin saya cuma akan mengupdate ini ya. Kunjungan Presiden Prabowo ke Cina ya. Katanya bawa berapa ya? 100 berapa miliar gitu ya. Nggak ada sih itunya ya. Sekitar 10 ya, 10 miliar. Berarti hampir sekitar berapa triliun ya? Ya berapa triliun lah ya, 15 atau berapa triliun gitu ya. Ini mungkin akan kita bahas hari ini. Jadi ya kita akan lihat ya kira-kira efeknya ke dalam negeri seperti apa. Ada beberapa saham yang mungkin sudah kelihatan ada ini ya, ada kenaikan dan memang berada di sekitar support. Salah satunya contoh adalah Indi. Ini saham ya. Jadi dia sempat turun paginya, jadi udah sampai ya harusnya ini udah pasti kena stop loss ya. Nah kemudian habis itu dia naik. Nah ini kan menjadi sesuatu yang lah kok naik gitu ya, ya kok naik ya. Nah ini ada indikasi apa ya di Indi ya. Kemudian habis itu yang naik satunya lagi adalah Bumi. Ya ini Indi segini, Bumi segini. Ya Bumi segini. Ya Bumi berarti 17% lebih. Ya, indikasinya apa? Nah, apakah PTBA sama? Ya, kalau PTBA sama, nah PTBA tidak kan? PTBA malah jebol 5200 PTBA. Jadi Indi, Bumi. Nah, kalau lihat begini, oh apakah karena ini? Ya, jadi ada 7 deretan konglomerat Indonesia yang ikut Prabowo ke Cina. Siapa saja itu? Ya, di situ ada Tommy Winata, TW, Frankie dari Sinarmas, kemudian Anindya dari Bakri, ya Bakri berarti bumi ya. Kemudian habis itu Prayogo Pangestu berarti dari Barito, ya nggak tahu brand, kemudian apa TPIA, kemudian habis itu yang lainnya. Tapi ini kalau ini teman-teman tinggal lihat ya, apakah itu ada efeknya apa enggak. Kemudian di situ ada Adaro, kemudian di situ ada Hasim, dan di situ ada Arsyad. Ini yang dari Indika. Ya, jadi kalau yang naik dari semua saham ini itu adalah Indika sama Bumi. Yang lain kayak Adaro ya. Coba kita lihat ya Adaro ya. Ini kan yang kalau kalau kita mau mencari ini kan saham satu sektor ya. Adaro tidak ya, malah dia turun. Tapi memang dia sudah naik, kemudian habis itu kena ini kan kemudiannya udah lewat ya. Atau dividennya belum dibagi ya. Ya, nah ini kan udah naik, kemudian habis itu kena resisten, kemudian dia pullback ya. Jadi kita masih melihat ini cukup utuh lah trennya ya. Tetapi kenaikan hari ini cuma dua. Jadi Indi sama Bumi. Nah, apa ini yang menyebabkan dua saham ini naik? Apakah karena sentimen ini? Cuma karena ikutan ke Cina, terus habis itu dapat sentimennya. Nah, kita butuh lihat ya. Dia ikut ke sana, terus dapat apa? Dapat proyek apa gitu loh. Dapat proyek apa ya kan? Kalau kita lihat dalam negeri, kalau dua saham ini si Bumi sama Indi, itu pasti berkaitan dengan MIP. Nah, tapi kalau MIP, kalau kita cek ya, ada pernyataan dari bagian SDM, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara atau Ditjen Mineral ya Kementerian SDM, itu mengatakan MIP itu masih menunggu tanda tangan. Ya, masih menunggu tanda tangan. Nah, ini tanda tangannya kapan ya? Jadi kalau dijelaskan di sini itu kemungkinan besar baru 2025. Ya, 2025. Nah, Presiden sendiri masih pergi em, ke lawatannya itu masih sampai tanggal berapa ya? Tanggal 20-an November kan? Ya, nah, apakah pulang langsung tanda tangan atau seperti apa? Ya, ini yang kita lihat ya. Oh, ini berarti belum. Ini berarti bukan. Nah, bukan lah. Kita mau cari tahu nih di kunjungan ke Cina itu apakah melibatkan dua emiten ini, si Bumi sama si Indi, sehingga dia dapat proyek gitu ya. Dapat proyek kan kita butuh adalah yang sesuatu yang bisa menaikkan pendapatannya mereka. Karena Indi sendiri ya Q3-nya juga cukup bagus kan laporan keuangannya kan. Nah, karena itu kita lihat ini. Nah, Cina dan Indonesia tanda tangani kesepakatan 10 miliar pada sektor ekonomi hijau dan teknologi. Jadi kalau kita katakan ekonomi hijau, batu bara harusnya tidak masuk ya. Ya, benar ya. Ya, ekonomi hijau untuk
untuk apa sektor energi hijau itu harusnya yang berkaitan dengan EBT. Karena kata-kata hijau kan, EBT, mungkin nikel, ya mungkin akan ada di daerah nih ya, energi baru dan terbarukan. Teknologi nanti kita akan bicara mengenai teknologi, dia ada bagiannya sendiri. Kemudian makanan, makanan itu mengenai apa makan siang gratis ya. Ya Cina itu kemungkinan akan terlibat di dalam situ, makan siang gratis, energi baru dan terbarukan EBT. Nah, kalau bicara mengenai EBT, salah satu yang emiten dari bumi sama si Indi yang punya EBT itu adalah Indika. Ya, teman-teman cek deh Indika punya EBT itu seperti apa. Dia punya PLTU pembangkit listrik yang berbasis EBT ini dia punya. Ya, nah cuman yang saya tidak ketemu itu adalah EBT ini yang ditandatanganin apa? Ini dia ngomongnya ekonomi energi hijau, ya energi hijau. Ya, energi birunya saya nggak tahu, Pak. Cuman ini kalau saya ketemunya itu adalah energi hijaunya, Pak. Ya, jadi kalau dia bilang energi hijau, ya pasti kita akan hubungannya sama energi baru dan terbarukan. Ya, mungkin Blue Ocean kali, Pak. Atau seperti apa. Ada satu judul dari apa dari berita yang juga ngomongnya segitu. Oh, ada itu juga mengenai kelautan. Kalau mengenai kelautan, ini harusnya pasti tidak ada hubungannya sama si bumi sama si Indika. Ya, nah, ini saya cuma mencari keterkaitan antara kenaikan si bumi dan Indika hari ini dengan kunjungan Presiden Prabowo ke sana karena ada banyak yang ditandatanganin dan ini sekitar 10 miliar ya, sekitar 1 triliun lebih itu adalah punyanya si Goto. Nanti kita akan bahas itu. Ya, nah, sisanya itu kan berarti ada di daerah kalau EBT itu harusnya masuk ke ranahnya si Indika, betul. Kalau si Bumi naik kenapa ya? Ya, dan kemudian habis itu kalau saya cuman kaitin aja ya, energi hijau ini harusnya ada kaitannya sama si nikel ya, nikel ya, mineral hijau kan, karena itu akan berhubungan dengan si mobil listriknya. Ya, mobil listrik kan di Eropa dia udah perang dagang kan, sebentar lagi US udah pasti habis-habisan juga. Nah, jadi mau nggak mau itu mobil-mobil Cina, mobil mobil listrik Cina, dia pasti akan ngincar pasar Indonesia. Mau kemana lagi? Lu ngincar pasar Malaysia cuma sedikit, ngincar pasar Thailand cuma sedikit, Vietnam cuma sedikit, ya kan? Filipina juga cuma sedikit. Ya, kalau lu masuk ke Indonesia, lu sama aja effort lu ke Malaysia, ke Filipina dan lain sebagainya itu kalau digabungin jadi satu, ya mendingan gua ke Indonesia. Ya, bener ya. Ya kalau kita hitung-hitungan itulah, hitung-hitung angka aja ya. Semua orang pasti akan tergiur dengan Indonesia. Indonesia itu adalah negara terbesar keempat ya secara jumlah penduduk. Ya itu jelas menjadi pasar yang cukup itu ya, cukup diincar oleh banyak orang termasuk Cina lah. Oke, ya jadi kalau di sini kita kalau di dalam ini pernyataan bersama pertemuan kedua pimpinan tersebut kedua negara sepakat menjalin kerjasama sektor-sektor seperti, nah mari kita lihat ya, kendaraan energi terbarukan. Jadi ya ini pasti masuknya ke daerah Wuling lah, BYD lah. Terus ini udah ada beberapa merek-merek Cina itu ada satu Ion ya nggak tahu apalah merek itu baru kan sudah masuk dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian habis itu baterai litium ya, baterai litium ya ini pasti akan melibatkan nikel lah ya. Kemudian ini nah, ini yang saya nggak ngerti ini. Foto voltaics ya, ini apa ini barang ya. Jadi belum sempat saya dalamin juga, teman-teman kalau misalnya tahu apa itu ya silakan ya tinggal tinggal dalamin. Kemudian ekonomi digital. Kalau ini nanti kita akan bicara emiten yang lain. Ya. Nah, kalau melihat keterkaitannya dengan kunjungan ini, Indi itu harusnya berkaitan dengan EBT, energi baru dan terbarukan, tapi ini disebutkan dengan spesifik kendaraan. Jadi harusnya bukan di Indi, tapi mungkin di daerah baterai litium kah? Harusnya juga Indi tidak masuk di dalam situ. Nah, kenapa dia naik? Oke. Nah, kalau kalau ini ya kita bicara dulu dengan baterai litium ini ya. Kalau ngomongin soal baterai litium, jadi kemungkinan besar kita mungkin masih bisa agak hold untuk nikel ya. Ya, karena kalau US nggak dapat ya udah sudah memang sasaran kita adalah Cina. Dan kebetulan perusahaan-perusahaan nikel di Indonesia itu hampir boleh dibilang semuanya berhubungan dengan Cina.
Ya, jadi dengan ditandatanganinya kesepakatan ini harusnya akan memperlancar lah ya, memperlancar. Nah, kemudian habis itu kalau untuk kendaraan energi terbarukan itu juga ditandatanganin, berarti peluang untuk kebutuhan si nikel itu juga akan cukup besar. Ya, nah kita nggak tahu nanti insentif-insentif untuk mobil listrik itu akan terus tambah banyak di Indonesia atau seperti apa. Tapi yang dari katalis ini kita ngelihat untuk nikel itu ada sedikit titik terang ya. Dimana kalau kemarin itu kan kita lihat dengan Trump, Trump itu kan bukan pencinta EBT ya, hampir boleh dibilang dia bukan pendukung EBT di situ. Nah, jadi kalau begitu, ya ini kan sesuatu yang cukup mengkhawatirkan kita kan daripada kan, daripada sudah apa makanya untuk nikel kita tunggu aja dulu. Ya kita tunggu kan. Nah, tapi sekarang kan harusnya udah ada sedikit titik terang. Oke lah, kalau Tesla nggak mau gitu ya, ya minimal ada Cina. Karena memang selama ini juga ekspor kita ke Cina itu memang cukup besar ya dengan Tesla. Tesla kan sebenarnya juga udah downgrade ya. Maksudnya pamornya juga udah turun banget, kemudian harganya udah mahal banget kan. Itu udah dipukul habis lah sama mobil mobil listriknya Cina sama Korea lah ya. Teman-teman bisa lihat lah ya. Tesla di Indonesia berapa banyak sih maksudnya yang berkeliaran. Kalau dulu ya awal-awal oke kita lihatnya adalah Tesla. Kemudian habis itu kita lihat Wuling kan. Wuling di mana-mana. Kemudian habis itu kita mulai lihat Ioniq di mana-mana. Nah, hari ini pilihannya bukan cuma Wuling doang. Kita punya BYD, kita punya mobil listrik apa ya? Ya lumayan banyak lah, terutama dari Cina. Ya kalau dari Korea kan kita cuma kemasukan Hyundai dok ya. Sedangkan kalau di Cina itu mereknya udah mulai mulai agak-agak banyak nih. Ke terakhir yang saya tahu itu ya itu Ion ya Ion nggak tahu bagaimana bacanya lah ya. Ion terus kemudian itu ini baru launching lagi yang itu yang apa? Yang pintu belakangnya kebuka ke atas itu loh. Ya teman-teman cek itu ya. Nah, kita melihat, oh ada sedikit titik terang. Nah, titik terangnya itu akan seperti apa, nanti tinggal kita lanjut ke tempat lain. Nah, tapi ini teman-teman juga lihat ya, ini kan yang sempat saya share juga ke teman-teman mengenai prekursor ya, prekursor untuk pabrik prekursor itu akan beroperasi 2025 atau 2024 akhir ini di Desember kalau nggak salah ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya prekursor, jadi akan ada ini GM menandatangani kesepakatan dengan PT Vale Indonesia. Berarti ini kan hubungannya sama Inco ya. Nah, Inco itu bagaimana? Ya, kita tidak lihat ada kenaikan di situ. Ya, walaupun dia sudah ditandatanganin. Mana nih? Oke, walaupun sudah ditandatanganin. Jadi kita tahu bahwa memang Inco ini sebenarnya masuk dari ini ya, Huayou ya. Huayou Kobal ini, Zhejiang Huayou Kobal itu kerjasama memang ada sama si Inco. Jadi hari ini kan sudah ditandatanganin. Jadi kita lihat memang oh ke depannya buat nikel itu ada lah, ada sedikit titik terang buat kita. Oh kelihatannya em, apa mungkin hubungan dagang Indonesia Cina itu mungkin agak bagus ya walaupun memang manufaktur ekonomi mungkin akan turun dengan perang dagang dengan US. Ya, kita melihat ada komoditas-komoditas kita mungkin masih dibutuhkan ya di negara tujuan ekspor terbesarnya kita. Ya, moga-moga ya seperti itu ya. Kita tinggal lihat nanti kesepakatan ini harusnya ini kan baru MOU atau mungkin masih sifatnya kesepakatan gitu ya. Kita akan lihat apa namanya pada tahapan pelaksanaannya seperti apa. Ini tinggal kita tungguin di technical lah. Tapi dari katalis kita lihat oh untuk nikel misalnya kalau saya masih pegang di KFT kan kemarin-kemarin kita masih bertanya ya ini kira-kira gue keluar apa enggak. Ah, sudah kita hold aja ya untuk DKFT. Jadi kalau yang udah keluar dari DKFT contoh kayak saya juga udah keluar kok ya walaupun udah masuk 2 kali ya kita udah keluar nah nanti kita tinggal cek aja DKFT itu bisa masuk di daerah mana lagi. Oke, ya karena apa? Karena trennya udah mulai. Ya, tren udah mulai. Jadi ya, tinggal kita tungguin. Ya, apakah gue masih bisa ngarapin DKFT turun sampai ke area sekitar 170 sampai 160? Apakah bisa seperti itu, ya kan? Ya, atau ya udah nggak usah tahu muluk-muluk. Mungkin di daerah 200 mungkin kita udah bisa melakukan cicilan nanti. Tapi nanti kita lihat ya. Ini trennya jelas udah kuat banget. Lu lihat aja garis-garis EMA-nya udah ngadep kemana.
Kemudian jarak antara antara EMA itu kan juga udah mulai membesar ya. Jadi itu menunjukkan bahwa trennya itu masih sangat-sangat utuh. Ya, oke. Nah, kemudian habis itu yang kedua, ada katalis yang kedua, itu mengenai ya ini ya, si Goto. Ya, Goto itu kan dulu ya, atau mungkin beberapa minggu yang lalu, kita udah sempat membuat hipotesa ya. Ini bahasa keren banget gitu, hipotesa kan. Ya, teman-teman cek aja lah arti hipotesa itu apa ya. Kita mengatakan bahwa oh ini Tencent sudah mulai menjalin kerjasama sama Goto ya. Di situ ada Alibaba, kemudian habis itu cloud-nya dan lain sebagainya. Dan ternyata baru ditandatangan hari ini. Ya mungkin memang menunggu momen di mana Presiden Prabowo menuju ke Cina ya. Berarti kan ini kunjungan kan nggak mungkin direncanakan oh minggu kemarin atau apa ya. Itu pasti udah cukup lama. Nah, ini apa dengan berita ini sebenarnya katalis dari si Goto itu ya dia cuma memprice in doang. Oke, dia cuma memprice in doang. Karena apa? Katalis ini sebenarnya sudah ada dari beberapa minggu yang lalu, benar ya? Ya, jadi kalau pergerakan harga hari ini itu cuma memprice in doang. Jadi kalau teman-teman lihat kok naik hari ini, apakah karena ini? Enggak sebenarnya. Ya, ini market discount everything sudah. Ya, karena kita udah bicara dari beberapa minggu yang lalu kan dengan kesepakatan yang dicapai oleh Goto dan Tencent, Goto dengan Alibaba dengan cloud-nya Alibaba itu kan udah beberapa minggu yang lalu. Nah, jadi ini kalau teman-teman lihat ya pergerakan kalau mau ikut gajah dan lain sebagainya, gajah sudah memperhitungkan apa berita ini itu sudah kemarin-kemarin. Ini kan cuman tanda tangan doang, cuman apa ya? Seremoni doang. Sedangkan kesepakatannya sudah kita tahu sejak beberapa minggu yang lalu. Nah, ini yang kita sebut sebagai market discount everything. Ya, atau memprice in. Jadi market sudah price in. Ya, walaupun hari ini naik 2 tik gitu ya. Tapi market sebenarnya udah discount everything. Dia udah ngumpulin sejak dari kemarin-kemarin. Nah, jadi ya ini mungkin jadi salah satu contoh apa sih yang dimaksud sebagai market discount everything atau market memprice in atau bagaimana ya si gajah melakukan pengumpulan barang. Apakah dia ngumpulin barang karena berita? Ya, karena berita oh udah nongol ya berita ini ya. Oh, makanya dia melakukan pembelian hari ini dengan menaikkan harga Goto 2 tik. Kan tidak, ya. Dia sudah ngumpulin sejak kemarin. Jadi yang mungkin udah di daerah 50-an ya, 55, 57 ya. Karena berita seperti ini buat mereka ya, mereka kan punya informasi A1 ya. Mereka punya koneksi jauh lebih baik lah daripada kita-kita. Ya kan? Otomatis mereka udah tahu bahwa oh Goto deketin Tencent atau Tencent deketin Goto kan ya atau Alibaba cloud-nya itu deketin si Goto atau seperti apa kan itu pasti mereka udah dapat informasi duluan lah gitu ya. Nah, kemudian yang ke hipotesa yang kedua adalah dengan masuknya Tencent ya Tencent berarti kan punyanya WeChat ya atau bahasa mereka adalah WeSing kan. Kalau teman-teman pernah menggunakan aplikasi yang namanya WeChat ya, di Indonesia sih mungkin paling cuman buat ini ya, buat chat doang ya, karena nggak hampir boleh bilang tidak ada fungsinya ya. Apa WeChat-nya di Indonesia kita kan lebih banyak menggunakan WhatsApp ya. Tetapi kalau teman-teman pergi ke daratan Cinanya, maka lo akan lihat bahwa WeChat itu fungsinya itu bukan cuman alat untuk lu komunikasi buat chat-chatan doang gitu ya. Tapi di dalam situ itu lu bisa melakukan banyak sekali hal. Ini dalam satu aplikasi itu loh. Ya, jadi kalau dibilang itu adalah super app, nah itu memang adalah super app-nya si China. Jadi di dalamnya lu bisa beli barang. Ya, lu bisa beli barang. Jadi bisa jadi itu adalah ya Tokopedia-nya ada di situ di dalam WeChat-nya. Kemudian habis itu lu bisa nge-Grab ya atau Gojek ya di situ kan sebutnya sebagai Titi ya. Tapau itu berarti ada di dalam WeChat-nya. Kemudian habis itu Didinya itu berarti Grab atau Gojek-nya. Itu ada di dalam WeChat-nya. Jadi lu nggak perlu harus pindah lagi aplikasi yang lain. Cuman untuk mendapatkan Gojek gitu ya atau Gokar dan lain sebagainya. Lu nggak perlu, cuma satu itu aja. Ya, kemudian habis itu lu bisa beli apa? Booking hotel, ya, booking tiket kereta, booking tiket pesawat, semua itu dari WeChat-nya. Ya, lu bisa bayangkan ya kalau misalnya WeChat ada di Indonesia, berarti Berarti di dalamnya itu ada Tokopedia-nya, di dalamnya ada Gojek-nya, di dalamnya ada Traveloka-nya, di dalamnya ada apa lagi ya? Saya lupa itu sampai servis-servis sampai bayar pajak segala macam bisa dilakukan dari
WeChat doang. Ya, dari satu aplikasi super app seperti itu. Nah, di Indonesia kan belum ada kan? Ya, super app yang benar-benar super app seperti itu. Ya lu lihat Traveloka ya isinya cuman lu bayar lu pokoknya traveling ya kemudian habis itu di dalamnya itu adalah ya semua berkaitan dengan traveling atau pariwisata kan. Nah, kemudian habis itu Gojek ya Gojek gitu kan. Ya, berarti ini adalah aplikasi untuk transportasi ya dan lain sebagainya. Itu dari situ atau mungkin yang food ya segala macam. Itu semua teman-teman bisa bayangkan semua aplikasi itu pak di dalam satu aplikasi. Nah, apakah itu mungkin akan terjadi di Indonesia? Kalau ia akan terjadi di Indonesia, yang tanda tangan sama si Tencent siapa? Si Goto kan? Jadi itu sebuah katalis. Ini sebuah hipotesa. Nah, apakah nanti akan jadi seperti itu? Ya, let's see. Ya, kita kita tungguin aja. Kita pelan-pelan kita ngikutin. Karena itulah karena pelan-pelan kita nyicilnya juga pelan-pelan. Ya, kenapa? Karena kalau Gotonya sendiri itu ada satu resisten di daerah 70-an ya. Ya, kita mau dia tembus dulu itu. Nih. Ya, daerah 70 sampai 76. Kita mau dia tembus dulu itu. Begitu dia tembus, berarti kan sebenarnya kita bisa katakan ya minor untuk set satunya itu udah kelar. Ya, kalau set satunya udah kelar, lalu belajar lah dari DKFT, dari si Toba, dari si BRMS, ya kemudian habis itu ya kita juga tunggu Indi. Ini kan juga seperti itu ya, cuman bolak-balik itu aja. Apakah ini kayak Indi juga ya? Ya, ini kan sekarang juga lagi turun kan. Nah, kemudian habis itu naik. Nah, apakah itu kan seperti itu? Ya, nah ini nih resisten ini yang akan menjadi penentu nih 70 sampai 76. Ya, jadi daerah situ tuh. Ya, kalau dia bisa tembus, dia bisa jebol, ya kemudian habis itu stay di atas, berarti kan kita udah mulai akan melihat ada mini SOS di situ. Ya, ada peluang terjadi SOS dari sini. Ini dari 80 sampai 92. Ya, 80 92 itu kalau sampai terjadi aja kita sudah mengantongi floating itu berapa persen kan? Ya, dari situ. Jadi kalau lihat dari ini yang Tencent, kemudian cloud ya, Alibaba itu semua udah masuk di situ. Jadi memang memang kita lihat katalisnya si Goto itu terus menguat. Memang jeleknya, ya saya tetap akan sebut ini. Jeleknya si Goto adalah salah satu syarat kita tidak terpenuhi, yaitu kepemilikan saham di publiknya. Nah, itu yang memang tidak terpenuhi. Tapi ya makanya kita lakukan update terus. Ya, kita lakukan update terus. Jadi kalau memang dia apa hipotesa demi hipotesa itu bisa mendapatkan apa ya kebenaran dan kebenarannya, ya berarti kan harusnya oh ya udah benar, berarti sesuai dengan skenario kan. Kalau dia udah sesuai dengan skenario ya sudah kita berarti kita tinggal ikutin ya, kita tinggal follow the trend ya sampai trend itu patah. Ya, trend itu patah di dalam arti dia mungkin kena stop loss kita atau dia mungkin kena trailing stopnya kita. Kalau selama dua dua kriteria itu belum tercapai, ya sudah berarti kita masih ada di dalamnya. Gitu. Ya. Oke. Oke, teman-teman, saya pikir ya cuma itu aja sih yang mau saya update karena tidak ada lagi ya. Ya kita masih belum tahu ke apa Presiden Prabowo nanti ke US-nya seperti apa. Ya, kemudian habis itu dia akan ngomong seperti apa. Apakah nanti ada kesepakatan juga apa dicapai di sana? Ya kita nanti tinggal update lagi seperti apa. Ini kan udah sampai di US kan. Nah, kemudian habis itu mungkin besok ya. Besok kita akan dapat hasilnya. Ya, ada apa lagi nih di daerah US sana? Ya, dia mungkin Teslanya akan itu ngomong dia mau invest di Indonesia kah? Ya, atau cuma ngomong-ngomong doang, omong-omong doang ya. Ya, ternyata dia malah invest di Malaysia. Ya, nah habis itu yang lain ya kayak Microsoft segala macam ini apakah mau dibalas dendamin? Ya kenapa? Karena nggak jadi juga kan ke Indonesia kan. iPhone apa iPhone, Apple segala macam itu juga semua nggak jadi gitu loh. Ya, nah kita mau lihat ada kejutan nggak atau cuman kesepakatan-kesepakatan yang seremonial doang. Ya kita akan lihat seperti itu. Kemudian nanti kan lanjut ke G7, G20 kan. Ya di Brazil sama di Peru kita masih akan lihat hasil-hasil seperti itu. Kalau untuk yang di Cina ya udah kita udah lihat yang ada ya. Tapi em, apa ya kayak Goto itu kan udah price in. Kemudian habis itu, nah ini yang Indi sama si Bumi ini apakah berkaitan dengan itu kita kita mau ikutin nanti ya kita tinggal update aja. Oke, baik teman-teman ada ini nggak? Ada pertanyaan nggak? Ya, kalau nggak ada 30 menit hari ini juga cukup lah kayaknya ya. Ya, karena
Ya buat apa ya? Buat saya itu ya memang yang agak mengkhawatirkan adalah si indeksnya ya. Indeks itu adalah market directions ya kan. Nah, indeks ini bagaimana nih? Sudah tembus EMA 200, sudah tembus support ya. Kemudian habis itu apakah ini cuma pantulan untuk tambah turun ya? Karena ya em, yang saya bilang kemarin ya di minggu yang lalu akan ada reposisi lah, akan ada rotasi yang sedang dilakukan oleh market ya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan katalis yang ada saat ini. Jadi karena itulah makanya kita kita butuh waktu untuk melihat market ini masih akan bergerak kemana. Ya memang katalis-katalis itu masih ada yang masih utuh ya. Jadi masih masih banyak saham-saham yang stronger than market ya. Memang iya gitu. Cuman ya makanya kita jangan sampai euforia juga kan. Oh ini di KFT gue udah sekian persen, BRMS gue sekian persen, Toba juga apa sedang ekspansi lagi gila-gilaan. Terus habis itu belum lagi soal JPFA ya. JPFA juga ya teman-teman juga lihat ya sentimen negatif untuk belakangan ini, terutama untuk ini susu, di mana di Boyolali ya kalau nggak salah ya, itu kan dibuang susunya. Nah, ini kapan ini? Apakah itu akan mempercepat program makan siang gratis ini direalisasikan? Teman-teman juga mesti mesti ikutin itu ya. Kayaknya kalau dia kalau semakin cepat sekarang baru masih uji coba ya. Mungkin dia sedang mencari sistem ya. Mana yang paling efektif ya. Nah, kalau itu dipercepat ya itu sebenarnya juga sentimen cukup positif untuk si Goto juga kan. Karena Goto sudah ada programnya malah kan gitu ya. Jadi kita kita butuh mengupdate itu. Karena itulah makanya fokus kita, konsentrasi kita ke dalam negeri dulu. Ya, kenapa? Karena di dalam negeri sentimennya masalahnya. Kalau di luar negeri itu sentimennya cukup negatif. Oke? Oke, ini saya jawab ada dua pertanyaan TSPC. Ini belum kemana-mana, Pak. Apa yang mau dibahas? Ya, nah kita butuh katalisnya ini ya TSPC. Kita udah tahu bahwa 2025 ini adalah salah satu saham yang kita mau perhatikan kan, yang berkaitan dengan kosmetiknya ya. Ya, teman-teman ingat ya, walaupun krisis di depan mata, kosmetik jalan terus. Betul ya? Kem- Ya, itu sebuah kenyataan lah ya. Jadi artinya ini ini juga udah mulai masuk ke area-area yang kita pengen gitu ya. Ya biarkan dia 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 apa ya dia agak lama sedikit di daerah situ ya. Kemudian ya jangan lupa cari katalisnya ya. Ini kebetulan ini saham yang teman-teman butuh katalisnya lah ya. Ya katalisnya kenapa dia menunggu di daerah situ karena ini udah cukup nih lihat weekly ya. Oke. Ya jadi kalau kita lihat ini kan daerah SOS itu harusnya daerah sini ya. Mana situnya? Nih, ini daerah SOS ya kan? Ya, kemudian habis itu dia break. Ya, dia break, kemudian habis itu kalau lihat weekly, sorry ini LPS ya. Kalau teman-teman lihat weekly, ya ini adalah daerah SOS-nya. Ya, kalau ini berarti LPS, LPS. Ya, kelihatan nggak di IG? Tarik dulu ke sini. Ya, ini weekly chart ya. Jadi ini LPS, ini LPS. Ini LPS, ini LPS, ini berarti SOS-nya. Oke, ini weekly chart. Oke. Nah, kemudian habis itu kita ke daily lagi. Nah, kalau teman-teman lihat daily, nah berarti kan udah lebih jelas ya. Nih. Ya, ini adalah LPS-nya. Ini LPS, ini LPS, terus habis itu ini SOS. Oke, berarti ini adalah daerah terakhir TSPC untuk kita masuki. Ya, jadi kalau teman-teman oke lah, kalau misalnya gue percaya banget gitu ya sama TSPC, ya sudah gue mulai masuk. Ini sebenarnya udah daerah yang kita pengen nih. Ya, artinya kalau dia spring pun, ya ingat ya SOS itu kan adalah reakumulasi kan. Jadi ini akumulasi mininya gitu loh. Jadi bisa aja dia bikin em, spring dari situ, kemudian habis itu baru naik gitu ya. Oke, nah tinggal perhatikan itu aja karena ini udah di daerah money spot nih. Ya, kalau di money spot kan sebenarnya peluangnya adalah tinggal dia ngebreak atau dia turun dulu, habis itu bikin spring ya, kemudian habis itu baru naik. Gitu. Ini tinggal tinggal teman perhatikan sama lengkapi dengan katalisnya. Jadi kalau bensinnya udah oke, ya udah tinggal apa lagi gitu ya. Ya ini perhatikan karena cukup banyak ya saham-saham yang sebenarnya bisa kita perhatikan. Ya, oke.
Ya, ini tes PC, kemudian habis itu ASLC. Ini jangan sampai kelewat ya, kayak kayak MARK kan udah kelewat. Ya, oke. Nah, ini yang ASLC. Mari kita bicara dulu nih dengan ASLC ya. ASLC ini secara laporan keuangan semua udah cukup bagus. Oke. Nah, tetapi yang mungkin teman-teman perlu perhatikan adalah soal ya ini ke depannya itu akan seperti apa. Karena waktu dia ada di daerah sini, ini sebenarnya udah cukup bagus kan. Ya, yang penting katalisnya kan nggak ada kan. Ya, maksudnya katalisnya baik-baik aja nih. Ya, nah kemudian habis itu dia turun. Ini turun pun sebenarnya masih oke kok. Lihat itunya ya, lihat volumenya. Nih, turun volume kan. Ya, apakah nanti dia akan spring dulu, habis itu baru naik. Tapi saya mau ingatkan ini aja ya. Teman-teman juga mesti perhatikan adalah soal nanti ke depannya. Ya, ke depannya. Terutama dengan adanya kemenangan si Trump ini. Kita kan keadaan kita hari ini, ya ini cuma mengingatkan aja, keadaan kita hari ini itu berbeda dengan keadaan kita 4 tahun yang lalu. Ya, di mana si Trump itu periode pertamanya dia di 2017-2021. 2017-2021 kita lagi apa ya, peak-peaknya. Ya, sebelum akhirnya COVID datang brang gitu kan, semua habis kan. Kita lagi peak ya, di situ daya beli masih utuh, kelas menengahnya masih utuh ya. Bahkan di 2017-2021 kalau Trump nggak jadi waktu itu, kalau seandainya Hillary yang jadi, ya mungkin akan berbeda keadaannya. Mungkin kita akan tembus untuk negara maju kali ya. Ya, tetapi kan kita tidak, kenyataannya adalah ya di situ terjadi perang dagang dan lain sebagainya, di mana indeks kita nggak kemana-mana. Jadi kita mesti bertahan kan, cuma survive aja kan dari situ kan. Ya, di 4 tahun itu kan teman-teman lihat indeks itu nggak kemana-mana sampai akhirnya datang COVID. Ya, jebret, udah selesai. Kita masih masih survive, masih bertahan di situ ya, menghadapi perang dagang ya si Trump ya kan. Terus habis itu COVID datang. Oke, udah selesai kan. Nah, tapi keadaan hari ini itu berbeda loh. Ya, yang kita hadapi orang yang sama, si Trump itu. Kebijakannya pun kelihatannya akan sama. Ya, kebijakannya dia pasti akan sama. Make American Great ya, cuma ditambahin again doang. Oke, nah keadaan kita hari ini apakah bisa survive dengan perang dagang itu? Ya, kita mesti ingat loh ya, kita negara komoditas. Kalau Amerika perang dagang sama Cina, berarti kan negara tujuan ekspor kita yaitu si Cina, itu kan pasti akan turun juga kan perekonomiannya kan? Ya, dia akan turun perekonomiannya. Nah, kalau dia turun perekonomiannya, berarti permintaan akan komoditasnya kita itu juga turun. Ya, akan turun gitu. Nah, kalau dia akan turun, ya apa yang mau kita ekspor ke sana? Ya, nah sekarang ada kan ada di tantangan ini kesepakatan 10 miliar sama Indonesia, Indonesia Cina. Ya kan ada kesepakatan di daerah situ. Nah, kalau dia iya, oke ada kesepakatan, tapi kan kita tidak bisa tergantung dengan 10 miliar itu. Lu bisa hidup dengan 10 miliar ini untuk sebuah negara. Ya kan kan belum tentu, nggak bisa dengan 10 miliar. Kita butuh apa continuations. Nah, ini yang saya masih agak ragu soal daya beli. Apakah kita akan terus merosot? Ya dengan penurunan devisa dan lain sebagainya. Oke, nah kemudian dengan Trump menang, ada peluang US dollar kan terus menguat kan, ya US dollar. Nah, kita bisa lihat dari sini, dari yieldnya si bonds, ya yield bondsnya si US. Ini bondsnya itu menguat kan, ya itu menguat. Nah itu kan adalah sebuah sebuah apa namanya sebuah sinyal kalau market itu ngincar bondsnya US. Apalagi dengan Trump menang, berarti kan make American great again. Ingat ya, jadi berarti dia fokus dalam negerinya. Fokus dalam negeri berarti kan dia akan memperbaiki tuh struktur-struktur ekonominya lah, bla 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 segala macam. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa 4 tahun periode pertamanya si Trump itu US memang cukup perkasa dari dalam negeri. Ya itu kerjaan itulah ya, kerjaan pengusaha lah ya. Dia memang akan membuat si ekonomi dalam negerinya akan lebih baik. Ya, dan ini kita udah lihat, lu kalau lihat dari technical, ini udah change of character. Ya, lihat weekly deh. Ya, yang kita harapkan adalah bondsnya itu kan terus turun kan. Ya, dengan seiring dengan penurunan suku bunga The Fed. Ya, nah oke. Nah, sekarang kalau udah bicara sampai ke situ, teman-teman juga tahu bahwa eh, apa eh, Trump itu sukanya inflasi. Ya, sukanya inflasi dan tidak suka dengan suku bunga rendah juga. Gitu. Ya, karena itulah makanya
Ini kenapa diborong? Nah, kita mau lihat nanti ini kan harusnya kalau dia dia udah jebol, ini udah bagus ini. Ya udah jebol, ini kan harusnya udah change of character kan. Kemudian habis itu naik lagi. Berarti kan diburu tuh. Nah, kalau obligasinya diburu, berarti kan uangnya masuk lagi ke dalam pasar uang. Ya, berarti kan tidak mengalir eh, ke ke market kan, ke pasar modal kan. Berarti kan kita masih dalam kondisi risk off nih. Masih kondisi risk off. Nah, kalau dalam kondisi risk off, ya itu kan berarti tidak terlalu bagus untuk pasar modal kan, ya. Nah, yang kita mau lihat ini kalau secara weekly kita mau lihat dia tembus ini. Kalau dia tembus 48%, ya dia kurang lebih 48%. Kalau dia tembus itu, berarti karakter ini lanjut. Si bondsnya US ini itu menunjukkan bahwa ada potensi lanjut untuk diborong. Ya kalau bond segini, yang 4% tuh harusnya udah cukup bagus lah ya untuk apa dalam keadaan ekonomi seperti ini. Nih, ini dalam keadaan uptrend loh. Ya, kalau teman-teman lihat dari ini, kemudian habis itu kalau saya ambil patternnya, kalau ini jebol, kalau ini tembus, berarti kan ini adalah flag lah, ya, descending triangle lah, atau rectangle lah, apalah segala macam ya. Ya ini kalau sampai jebol, berarti kan ada potensi kelanjutan trend. Berarti dia akan continuation sih kan untuk ini untuk bonds ya kan. Berarti kan pasar uang ya akan masih tetap akan dibanjiri em, dengan uang, dengan likuiditas. Ya, nah walaupun ini mungkin banjirnya dari mana-mana lah, termasuk Cina lah, termasuk Jepang lah, gitu ya. Tapi ini jelas menandakan bahwa uang itu masih belum 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 keluar dari pasar uang. Nah, kalau dia belum keluar dari pasar uang, kita butuh hati-hati dengan pasar modal. Gitu. Jadi kalau nggak ada katalis yang benar-benar utuh, ya kita nggak ngambil. Nah, termasuk ASLC. Ya kalau lihat laporan keuangannya, is good, bagus semuanya. Ya bagus semuanya. Tetapi kalau lihat dari keadaan ekonomi, nah, apakah ini akan terus bagus? Ya ini kan katalis yang mau kita update kan. Ya jadi kalau lihat kayak gitu, udah saya mendingan saya pindah dulu ke ada satu sektor kok yang cukup bagus kan. Bu Rana harusnya ikut ya. Kita sempat share juga kan di kelas kan. Ada satu sektor yang cukup bagus. Ya mungkin kita bisa lihat ke arah yang switching aja ya, ke arah yang program 3 juta rumah. Ya, tinggal kita update aja. Oke. Nah, sembari ini kenapa USD-DR-nya, Pak? Menguat ya? Oh, enggak kok. Oke. Ya, ini kita lihat ya. Ini ini nggak tahu ini cuma berhenti doang. Ini weekly ya. Balik kita lihat yang daily. Oh iya. Kenapa dia nge-gap? Ini Pak, kayaknya sih ada intervensi ini, mah. Ya, kemarin kan dia nge-gap tuh. Mungkin ada intervensi kali ya. Kita nggak tahu juga ya. Teman-teman tinggal perhatikan ya. Tapi yang pasti adalah kalau secara teknikal si USD IDR itu nutup gap ya. Gapnya udah ketutup. Nah, ini apakah akan terus ini rupiahnya masih akan terus menguat atau enggak? Ya, kita lihat DX aja. Mana indeks dolarnya? Tuh, indeks dolarnya terus menguat. Ya, jadi kelihatannya penguatan pada rupiah mungkin akan sementara saja ya. Ya, kita kita tunggu aja lah ya nih ya. Soalnya indeks dolarnya itu masih terus menguat. Jadi penguatan indeks ya didorong oleh si Trump. Kemudian habis itu teman-teman bisa lihat Bitcoin ya. Bitcoin juga terus menguat kan karena si Trump itu juga pendukung berat si Bitcoinnya juga. Gitu. Jadi kalau indeks dolarnya terus menguat, indeks apa obligasinya juga terus menguat, gimana dong? Nah, jadi makanya kita 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 cukup kuat nggak untuk menghadapi keadaan seperti itu? Apa em, ya teman-teman mungkin pasti masih bisa merasa lah ya keadaan di 2017-2021 itu kurang lebih seperti apa ya. Nah sekarang bandingin dengan keadaan sekarang ya kita bisa cukup kuat gitu aja ya. Jadi ya makanya perlu hati-hati. Ya walaupun kita optimis dengan kebijakan dalam negeri ya, tetapi di satu sisi kan kita trader kan, lu perlu mempersiapkan kalau seandainya analisa kita salah. Ya kalau hipotesa kita ternyata salah. Ya jadi ini apa yang akan terjadi kalau misalnya hipotesa kita salah. Tetap mesti begitu. Jadi nggak mesti wah harus optimis gitu ya. Kalau lu mau jadi trader harus optimis nggak juga. Itu kalau memang marketnya jelek ya lu ngapain dilawan gitu kan? Ya udah. Optimis kita gimana ya? Justru kita mesti jaga optimisme kita agar kita tidak
sampai apa ya? Jadi kayak dewa penyelamat. Emang lu siapa gitu kan? Gitu, oke? Ya, jadi ya tinggal pertimbangan itu. Ini saya cuma mengupdate aja. BBRI masih akan turun. Nggak tahu juga ya. Ya ini penghapus bukuan untuk pemutihan ya. Pemutihan untuk ini, untuk apa namanya? Untuk ini tinggal kita lihat. Pemutihan untuk ini apa namanya? Kredit-kredit petani kita lihat nanti seperti apa. Itu apakah cukup menguntungkan atau enggak ya? Yang kita lihat adalah untuk BBRI ya, ini short term-nya ya. Ini kan sudah nge-break ya. Gampangnya kan gitu ya. Ini kan sudah break. Kemudian habis itu kita lihat volumenya pada saat dia break itu gede. Ya, tapi ini memang candle ini anomali karena volumenya besar tetapi turunnya cuma segitu. Ya, nah apakah karena support ini? Ya, karena support ini. Jadi kalau dia karena support ini, ya bukannya mungkin masih ada peluang dia mungkin bertahan dulu sedikit di daerah 4.000. Tapi kalau dia udah jebol, ini berarti jebol berapa? 4.100. Ya udah, teman-teman jangan ini pokoknya jangan nangkap pisau jatuh lah. Ya 4.100 itu akan jadi benteng untuk BBRI. Tapi kalau lu lihat trennya, itu memang sudah turun kok. Ya kita nggak bisa pungkirin dong trennya. Lu lihat trennya, itu bukan karena Trump doang, tapi memang karena trennya itu memang sudah kelar gitu ya. Jadi dia butuh koreksi dulu. Berarti kan kita butuh tunggu nih sampai sebuah keadaan di mana akumulasi terjadi lagi. Ya, trennya kan udah kelar. Ini udah kelar trennya. Ini loh. Ya kalau lu lihat rally-nya udah kelar. Ya, ini kan rally sebelumnya nih. Oke, kita lihat technical ya. Sorry, udah pakai ini aja. Nah, ini kan udah technical ya. Rally-nya kan udah selesai. Udah ya, blank dulu. Nah, rally-nya kan udah kelar. Itu udah jebol. Udah jebol apa yang lu harapkan lagi dari BBRI? Maksudnya untuk saat ini kita ngeliat trennya itu nggak di situ. Ya. Kemudian habis itu mau lihat bagaimana trennya itu bener nggak udah kelar. Lihat volume dong. Kan selalu saya bilang kan, volume itu nggak bisa bohong. Orang itu nggak bisa apa? Lu bisa gambar ya, cat segala macam, tapi volume nggak bisa lu bohongin. Apa yang kita lihat di volume ini kan turun ya, bener nggak? Lihat volumenya. Berarti kan pembuangan barang sampai hari ini masih terjadi. Oke, ini BBRI ya. Walaupun saya nggak bermain di big cap lah. Lu tahu kan teman-teman ya, kita harus bermain big cap kapan kan? Ya, kalau karena sekarang ngapain gitu lu main dari situ? Ya, nah ini BBRI. Jadi kalau lu lihat dari BBRI, ya sudah, ini memang masih ada potensi turun. Nah, sampai kapan? Ya, you know lah. Lu mau sampai kapan? Ya tunggu aja dia punya downtrend selesai, kemudian habis itu dia konsolidasi plus katalis. Udah kita tunggu itu aja. Nah, kapan? Kalau untuk BBRI, mungkin kita butuh eh, ya inilah ini jeleknya doa-doa orang yang pegang big cap ya. Aduh, kapan ya dia bisa resesi ya? Nah, gitu aja udah. Ya kalau dia resesi, market hancur ya. Nah, itu big cap lo perhatikan. Ya mungkin saja dia akan udah selesai trennya, kemudian habis itu konsolidasi. Nah, itulah tempat di mana kita mau tungguin. Tapi kalau nggak ada keadaan seperti itu, saya agak males ngelirik big cap gitu. Nah, lu kalau tanya alasannya kenapa dia turun? Ya karena memang udah kelar trennya. Kenapa tren kelar? Ya lu lihat lagi balik apa? Lu lihat balik lagi. Ya ini saya cuma mengulangi aja ya. Kalau waktu COVID kemarin 2020 sampai 2020 sekian gitu ya. Kenapa semua Big Bang itu bagus banget? Ya, kenapa? Karena dia duduk diem doang dapat uang. Nah, keadaan seperti sekarang ini, apakah dia masih bisa duduk diam dapat uang? Ya, sharing burdens-nya untuk pemerintah, utangnya udah akan jatuh tempo 800 sekian miliar, itu hampir 1 triliun udah akan mulai jatuh tempo. Itu adalah sharing burdens. Ya, artinya si Bank Indonesia bisa cetak uang, bisa memberikan likuiditas, ya, bisa memberikan quantity easing dulu kan keren banget bahasanya kan quantity easing ke pasar jadi dia bisa membanjiri likuiditas di pasar itu karena jaminan pemerintah dari obligasi ya dia menerbitkan surat utang agar si Bank Indonesia punya em, apa ya punya pegangan untuk mencetak uang. Nah, agar surat utangnya itu diminati, mau nggak mau suku bunganya harus tinggi kan. Nah, disinilah ada namanya net interest margin. Ya, net interest margin kan, di mana suku bunga yang dikasih ke kita
Ya, karena kita taruh uang di situ kan, suku bunga yang kita suku bunga yang kasih ke kita itu paling cuma 1%, ya. Ngomongnya sih 2%, 4% kan, tapi kenyataannya setelah dipotong-potong itu cuma tinggal berapa persen kan buat kita kan. Kecil, kecil sekali. Nah, dengan uang kita, apalagi waktu COVID kemarin hampir boleh dibilang uang kita kan ditaruh doang. Lu mau ngapain? Belanja. Oke lah belanja online gitu kan, belanja online juga mau ngapain? Lu belanja perhiasan juga nggak bisa kan buat pamer kan? Lu mau belanja fashion juga nggak bisa buat pamer. Orang kita di rumah saja. Jadi uang kita tuh nggak kepake. Ya, jadi dana pihak ketiga yang ada di bank itu hampir boleh utuh bahkan besar sekali. Nah, saat itu makanya ada yang ini kan, yang soal quantity easing dan lain sebagainya, obligasi tinggi ya, ori suku bunganya bisa sampai 8%, 9% kan, udah tinggal taruh aja di situ. Nah, uang siapa di situ? Uang kita kan, lu nggak pakai lagi. Jadi ya dia aman banget, betul nggak? Ini kalau kita bicara mengenai mengenai perbankan saat itu ya, waktu COVID ya, jadi dia aman banget. Ya aman ya makanya dia salurkan ke situ. Ya, nah pada saat dia salurkan ke situ, dia dapat net interest margin. Uang yang dikasih ke kita cuma berapa, ya bunganya, tapi dia dapat bunganya berapa. Belum lagi biaya operasional, segala macam itu juga udah gede kan. Jadi kalau lu lihat, wah labanya sampai setinggi, wah all time high dan lain sebagainya. Nah, apakah bisa sekarang? Gitu kan? Nah, karena nggak bisa ya, market pasti akan memprice untuk hal itu. Karena tidak bisa lagi seperti itu. Karena tidak bisa, berarti kan dia harus berlomba-lomba cari kredit kan? Ya, nah kredit ya masalahnya ya ekonomi masih mandek begini, bagaimana kredit mau jalan? Net interest marginnya nggak terpacu, jadi pasti akan ada penurunan. Jadi karena itulah makanya market memprice in. Itu bukan cuma dari BBRI, BBCA juga begitu kan? BMRI yang apa yang eh, dia punya yield untuk labanya yang paling besar juga begitu, ya hampir boleh bilang semua big bank semua begitu. Jadi ya kita lihat, oh berarti market sedang memprice in sebuah keadaan tertentu gitu. Jadi kalau lihat ini ya ya memang dia udah di dalam keadaan downtrend, masih akan turun, pasti masih akan turun gitu ya. Pakai kata pasti lagi kan. Kenapa? Karena memang teknikalnya sudah menunjukkan seperti itu gitu. Ya, jadi ya udah kayak gini ya udah jangan ditampung. Oke? Oke, terakhir WRG. Nah, ini WRG ini memang ini saham agak agak-agak minim sentimen ya. Kemarin kan ada satu sentimen yang mengatakan bahwa dia, bentar ini pakai ini dulu. Nah, em, ada satu sentimen yang mengatakan bahwa dia berhasil dapat kontrak untuk ini ya, em, bandara kalau nggak salah. Ya, benar ya? Ya, dia ada satu kontrak di daerah bandara. Nah, ini em, mana dia? Oh, oke. Oh, pakai weekly kayaknya bisa nih. Nah, teman-teman lihat ya. Ini adalah kondisinya dia. Nah, ayo, susah amat ya. Ini ada kondisinya dia. Ya, teman-teman bisa lihat ya, itu adalah descending triangle. Ya, kemudian habis itu break. Ya, pada saat dia nge-break aja kan kita udah bicara kan. Ini adalah pullbacknya. Ini adalah pullbacknya, dari periode pullbacknya. Jadi kalau lu lihat set satunya, ini pun set satu. Jadi jangan membayangkan set satu itu selalu akan konsolidasinya datar gitu kan. Ini adalah set satunya. Oke, nah kemudian habis itu di mana kita masuk? Sebenarnya di daerah sini kan, sebelum dia break. Cuman ya ini balik lagi, karena dia cukup minim sentimen, jadi ya nggak saya ikutin. Ini daerah money spotnya, ini daerah situ ya. Jadi habis dia break, nah lu tinggal tunggu dia pullback. Ini sebenarnya udah daerah pullbacknya. Ini daerah pullbacknya, jadi ini harusnya udah jadi daerah masuk lah ya. Lihat ya, kenapa dia pullback? Lihat volumenya, ini kan turun ya. Volumenya gimana? Volumenya juga ikutan turun. Oke, ya. Nah, cuman katalisnya aja nih. Untuk WRG ini seperti apa ya? Tapi memang di 2026, salah, apa sih, 2026, 2025 memang ini adalah salah satu saham yang mungkin akan kita incar. Kenapa? Karena kita mempersoalkan sektor teknologi. Ya, 2025 sektor teknologi pasti akan naik. Nah, kemudian habis itu kita lihat dari ini kesepakatan yang ada itu juga berhubungan dengan teknologi kan. Ada bioteknologi lah, ada teknologinya sendiri ya. Nah, WRG ini dapat bagian nggak?
Ya, kalau kalau saya bilang kalau untuk ini ya dibandingkan di DMMX ya, ya saya tentu akan pilih WRG. Dibandingkan dengan MTDL, saya akan pilih WRG. Kenapa? Kenapa? MTDL kan bagus. Ya, tapi lu tahu kan, kalau lu udah ngikuti MTDL, lu tahu betapa leletnya itu saham. Ya, walaupun dia bagus, tapi lelet, gitu kan. Jadi ya, salah satunya yang bisa teman-teman pilih untuk sektor teknologi adalah WRG. Nah, kalau misalnya lu lihat, kayaknya ini agak-agak minim sentimen, lu memang mengkorek sentimen itu butuh butuh inilah ya, butuh effort ini. Ya, tetapi ya lu lihat katalisnya sejak inilah, sejak dimasuki oleh grup Salim di dalam si WRG, memang WRG ini salah satu yang boleh teman-teman incar gitu ya. Nah, kalau lu udah punya Goto, ya WRG mungkin gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya, oh gua kayaknya, Goto kan gue nggak gitu suka dengan apa porsi saham pemilikan saham di masyarakatnya. Kemudian habis itu yang ownernya, tanda petik ownernya masih buang terus nih saham gitu kan. Dia masih punya 3% lagi nih. Ya, kemarin baru buang 0,3. Ya, 0,3 aja sudah dapat 20 apa 20 apa 30 M gitu ya. Masih 3% lagi. Ya, berarti kan masih ada 300 miliar lebih tuh. Ya, apakah dia masih akan buang terus? Ya pasti akan dibuang tuh. Nah, lu kalau lihat kayak gitu ya sudah lu ambil aja WRG. Tapi ini ingat makanya tinggal lu korek nih katalisnya. Ini kira-kira nanti dia ke depannya mau operasiin apa lagi ya. Salah satunya memang adalah sistem bandara yaitu si Injourney ya. Injourney ya. Ini kayaknya Angkasa Pura udah nggak ada ya, udah inblend ke dalam ini ya. Ya, Injourney-nya itu ini gimana nih? Karena kalau dia sampai pegang bandara itu gede loh. Itu besar loh. Karena seluruh bandara pasti akan dipegang kan sistemnya kan. Ya, kalau crash lu tau lah nanti siapa yang perlu lu salahkan ya. Sistem bandara sampai crash ya. Ya, nah ini untuk si WRG. Kalau posisi sekarang, ya ini udah cukup tenang ya. Dia turun sebenarnya udah cukup tenang nih. Ya, tinggal lu katalisnya lu dapat pegangan nggak gitu ya. Oke, WRG Cevin gimana? Cevin untuk multi finance ya kalau nggak salah ya Cevin ya. Ini yang Panin punya kan? Ya, Clipon ya. Nah, ini enggak ya, saya enggak. Ini ada apa rejection dan lain sebagainya. Ini bukan masalah rejectionnya, Pak. Kalau lu lihat ya, trennya dulu nih, kita lihat ya. Apakah ini termasuk rejection? Ya, apa yang lu cari dari sini? Ini kan peng, ini momentum nih, ya, momentum ya. Terus habis itu ini momentum lagi. Nah, kemudian habis itu baru tiba-tiba nongol bintang ya. Maksudnya lu mau cari ini kan, lu mau cari Morningstar kan di daerah situ kan. Kalau saya sih mendingan tidak. Kenapa? Karena tren ini tidak akan berubah karena satu candle. Ya tidak akan berubah karena satu candle. Walaupun oke, eh apa namanya, besok dia kelihatannya akan ini mantul dan lain sebagainya ya. Tapi lo mesti lihat ini momentum semua nih, ya kan? Candle momentum. Nah, kalau lu tampung, itu kan angka pisau jatuh kan. Nah, kita tidak akan melakukan itu. Kalau lu mau melakukannya, lebih baik lu tunggu dia konsolidasi plus ada katalis. Kalau nggak ada, udah nggak usah gitu ya. Nah, ini kita lihat analoginya aja lah ya. Analogi simple kok. Lu kalau lihat gajah, ya eh, ingat ya kalau kita lihat kita kita tahu ya gajah kita siapa ya, bukan gajah yang punya uang 1-2 M itu kita bilang gajah ya enggak ya, berarti kan dia punya uang yang lumayan besar, artinya dia bisa membalikkan tren. Apakah si gajah ya nongol cuman gara-gara satu candle itu atau gara-gara Morningstar dia masuk, kan tidak ya, benar ya. Nah, kalau cara itu tidak dipakai oleh gajah, kita juga jangan pakai udah. Dulu iya saya pakai. Lu mau lihat Bullish Engulfing, lu mau lihat Morningstar segala macam, dulu saya pakai. Tapi habis itu, lah kalau misalnya uang apa portofolio kita tambah besar, masa iya kita nunggu dia Morningstar itu tidak masuk. Berapa banyak Morningstar atau berapa banyak Bullish Engulfing itu nggak berfungsi. Ambil contoh ya, contoh ya. Mari kita lihat. Mana engulf. Ini engulf kan. Ya, naik. Naik. Apakah lu cuma ngincar 3-4%? Ya, kemudian habis itu turun lagi.
naik habis itu kan. Ini kan turun nih. Oke lah, oh ini adalah pullback ya. Ini kan engulf. Kemudian pullback ya, pullback. Kemudian naik, bang gitu kan. Terus habis itu naik berapa? Eh, naik berapa persen ya? Sebentar, mana persentase saya? Oh, udah pakai ini aja lah, simple. Ya ini kan engulf, kemudian naik berapa? 12%. Nah, 12%. Lu puas gitu kan? Ini kan naik pagi tuh. Kemudian habis itu turun, ini sorenya kan sampai sini, terus besoknya kan sampai turun ke bawah lagi. Ya kan? Oh, ini mah kalau gua udah sampai 12% pasti gua buang. Percaya saya, lu nggak bakal buang. Ya, lu merasa bahwa, oh, gua udah masuk yang tepat nih, berarti dia akan naik terus. Ya, padahal kalau lu lihat trennya, ini kan semua downtrend ya. Ya, EMA 200 di sini. Ya kan? Nah, jadi lu pakai engulf ini khusus untuk ngambil berapa ya? Tadi berapa? 12% ya? Nggak bakalan dapet lu. Bener-bener nggak bakalan dapet. Terus habis itu jebeng, ya. Yang ada pasti, oh, eh, turun, turun, turun terus ya. Nah, begitu turun, ya ini kebiasaan kita lah ya. Kenapa saya juga melakukan itu kok? Ya kita nggak usah terlalu munafik lah ya. Turun nih, nanti pasti naik lagi. Ini pasti naik lagi. Gue hold deh. Bener dia hold di sini. Lihat nggak permainan psikologinya? Dia hold di situ. Besok naik nih. Ya, turun deh. Besok pasti naik. Eh, dia itu berhenti di situ. Ini kelihatannya akan bank nih. Ya, ini akan jadi morning star nih. Ini akan jadi morning star nih. Yang terjadi apa? Turun lagi ke bawah. Nah, udah nyangkut, udah keburu nyangkut tahu tebal. Udahlah. Ini pasti nanti semua saham yang turun pasti akan naik lagi. Ya kan? Gitu loh. Jadi ya saya udah nggak bermain di situ. Mungkin masih ada yang menguntungkan pakai 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 cara seperti itu. Ya silakan dipakai. Tapi itu paling cuma buat swing doang atau buat apa? Orang bilang apa ya? BPJS ya, beli pagi jual sore atau mungkin ya tahan aja 1 2 3 hari udah dapat kabur gitu kan. Percaya saya deh, teman-teman, jarang bisa kabur ya, karena secara psikologi lu merasa bahwa gue udah masuk dengan waktu, gue udah masuk tepat. Ya, dia masuk, dia pullback. Wah, ini kan lambang sebuah kekuatan kan. Kalau dia dari price action itu udah pas banget. Ya, gue masuk di engulf. Ya, ini gue masuk, kemudian habis itu dia pullback. Wah, ini berarti kan ini daerah yang kuat kan? Ya, masuk, kemudian habis itu pullback. Wah, kuat. Kemudian habis itu naik. Wow, bener ini hari ini dia dia ini arah kali ya. Sebentar, kita lihat ya. Biar biar bahagia gitu loh. Naik berapa? Naik 4%. Kemudian habis itu besok candle yang kedua naik 4%, berarti naik 6%. Oh, 6%. Yes, 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 6% kan. Kalau lu naik dari bawah, gua ambil dari bawah, itu berarti sudah naik. Ya, sudah naik 11%. Yes, floating sudah 11%. Ya, lihat lihat dia turunnya. Ini kan sejam-sejam kan. Turun. Naik lagi. Yes, kan? Turun gede. Ya, 1 jam kemudian turun gede. Waduh, gimana ya? Tapi dia nggak kemana-mana lagi nih. Ya, kemudian habis itu ini kayaknya akan ada apa? Morning Star nih. Habis itu dia akan naik lagi. Turun lagi. Lah, kok balik lagi ke nol? Nah, gimana nih? Oh, dia tapi nggak kemana-mana nih. Oh, berarti benar nih. Ya udah gue tungguin dah. Kan lihat aja kan gitu kan. Ya, lihat psikologinya. Ya, kemudian habis itu baru dia turun-turun. Nah, ini gimana nih? Kan lu pasti bingung sendiri kan? Ya, kok nggak jadi? Habis itu kayak lu mau matung sendiri. Masih pernah ngalamin kayak gitu kan? Ya, karena ini dulu saya juga ngalamin, teman-teman. Saya nggak usah munafik lah. Ini juga saya alamin. Gimana ya? Habis itu gimana ya? Mulai cari informasi kemana-mana kan. Ini Covin gimana nih? Ya, ini kan punyanya Pak Lo Keng Hong kan? Nanti naik lagi ya. Pak Lo masih di situ. Ayolah gitu. Oh yes, yes. Ya kayak gitu ya. Ya udah gitulah. Ya cuma membahas aja ya masa lalu. Oke, baik teman-teman, saya pikir sekian dulu ya untuk hari ini ya. Coba nanti kita lihat hari Rabu seperti apa. Kalau marketnya cukup bagus, ya mari kita bahas. Kalau marketnya tidak terlalu bagus-bagus juga, udahlah kita fokus di saham-saham yang punya katalis. Ya, jadi kalau market seperti ini kan udah lihat ya,
bagaimana power of catalyst itu cukup bisa mendukung pergerakan sahamnya kita. Ya, oke. Jadi carilah em, apa saham yang setelah downtrend konsolidasi plus katalisnya nongol dari situ. Ya, oke. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi hari Rabu ya. Oke ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa nanti dianalisa ulang, cocokkan aja dengan apa metode masing-masing. Ya, oke. Saya izin pamit. God bless semua.